Saat ini masyarakat sudah banyak membudidayakan ayam dan salah satunya ayam kup Kampung Unggul Balikbangtan, meskipun masih banyak peternak yang belum memahami tentang ayam kup itu sendiri. Ayam kup sendiri merupakan jenis ayam kampung unggulan yang asal-usulnya dari hasil inovasi oleh Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Aku udah paham kalau ternak nih, Mak. Ternak ayam kup penting untuk peternak ketahui apabila tertarik membudidayakan unggas satu ini. Perlu diketahui, ayam kup sudah pasti jenis ayam kampung, tetapi ayam kup belum tentu masuk dalam ayam kup. Usaha ternak ayam ini menjanjikan keuntungan yang cukup lumayan. Sebelum mengetahui cara beternak yang baik, penting untuk diketahui perbedaan ayam jenis kup dengan ayam kampung umumnya. Dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari asal-usul ayam kup adalah jenis ayam petelur yang biasanya dibesarkan dalam peternakan komersial. Mereka dipelihara secara intensif untuk produksi telur yang maksimal. Sementara ayam kampung adalah ayam yang biasanya dibesarkan oleh masyarakat pedesaan atau peternak skala kecil. Mereka sering dibiarkan berkeliaran di sekitar perkarangan atau desa dan mencari makanan sendiri. Dari aspek lingkungan hidup, ayam kup biasanya hidup dalam lingkungan yang terkontrol di peternakan komersial. Mereka sering tinggal dalam kandang yang bersih dan mendapatkan pakan yang telah diformulasikan secara khusus. Sementara ayam kampung hidup dalam lingkungan yang lebih bebas. Mereka bisa mencari makanan sendiri di pekarangan atau sekitar desa dan biasanya dibiarkan berkeliaran. Selanjutnya dari aspek jenis makanan, ayam kup diberi makanan komersial yang terdiri dari ransum yang dirancang untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produksi telur. Sementara ayam kampung mendapatkan makanan alami dari lingkungan sekitar seperti serangga, biji-bijian, dan tumbuhan liar. Mereka juga bisa diberi sisa-sisa makanan rumah tangga. Terakhir, bila dilihat dari aspek bentuk tubuh, ayam kup cenderung memiliki postur tubuh yang lebih besar dan dada yang besar, karena mereka dirancang untuk menghasilkan telur dengan baik. Sementara ayam kampung sering memiliki postur tubuh yang lebih kecil dan ramping dengan variasi warna dan jenis bulu yang lebih beragam. Di Kota Prabu Muli, ayam kup ini mulai diternakkan di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur. Salah satunya oleh kelompok tani yang diketuai Ferry. Ferry dan kelompok taninya baru 1 bulan beternak ayam kup, di mana bibit ayam kup ini didapatkan dari bantuan pemerintah Kota Prabu Muli sebanyak 500 ekor ayam. Untuk sementara ini kan perawatan ayam ini kan mungkin karena cuaca ini kemarau, jadi untuk penyakit agak kurang, jadi kami tidak terlalu sibuk untuk mengurus, tapi yang perlu diperhatikan itu kan makan 3 kali sehari. Di pagi jam-jam 7, siang jam habis zuhur jam-jam
1, sore jam 4. Jadi untuk sekarang ini kami cuman fokus pada pemberian pakan. Untuk pemeliharaan lain seperti obat-obatan, vaksin. Mungkin karena cuaca agak panas, tidak terlalu untuk penyakit. Untuk ini kemarin kan ada hujan ya. Ya itu kendalanya kalau cuaca agak dingin, ini agak rentan penyakit. Tapi sekarang alhamdulillah karena cuaca ini cuaca panas, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada hambatan. Apa yang perlu kita perhatikan dalam perawatan ini? Yang pertama kebersihan kandang, itu pemberian pakan. Dalam arti kata jangan sampai terlambat ngasih makan ya. Karena ini kan yang sekarang ini fokus ke daging. Oh, fokus ya, ke daging. Mungkin nanti ada seleksi lagi untuk yang dia untuk petelur ya. Manfaatnya banyak Pak, bisa menambah penghasilan keluarga. Yang dulunya makan ayam mau beli, sekarang kan makan ayam bisa hasil sendiri. Terus dijual bisa membeli kebutuhan lain dan dibuat untuk modal selanjutnya. Modal selanjutnya. Bertambah. Biasanya berapa dalam sebulan penghasilan yang kita dapat dari peternak ayam ini? Itu banyak Pak hasilnya. Kalau di kilo kan 1 kilo 35.000 sampai 45.000. Dalam memilih bibit ayam KUP, pilihlah bibit ayam yang sehat dan berkualitas. Pastikan benar ayam-ayam ini bebas dari penyakit dan cacat. Selanjutnya, siapkan kandang dan peralatan yang bersih dan nyaman untuk ayam. Pastikan kandang dilengkapi dengan tempat makan, minum, dan tempat bertelur. Pastikan juga ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara. Mengenai pakan, terdapat perbedaan. Biasanya, ayam kampung diberi pakan komersial yang mengandung nutrisi yang diperlukan. Selain itu, diberi juga makanan tambahan seperti dedak, daun hijau, atau sisa makanan yang sehat. Dalam melakukan perawatan kesehatan, perlu diperhatikan kesehatan ayam dengan memberikan vaksinasi dan obat-obatan yang diperlukan untuk mencegah penyakit. Kebersihan kandang juga tetap dijaga agar penyakit tidak menyebar. Dalam pemeliharaan ayam KUP, perkembangan ayam perlu diperhatikan secara intensif. Pantau pertumbuhan ayam dan pastikan ayam mendapatkan cukup air minum, pakan, dan perawatan yang diperlukan. Penyuluh dari Dinas Pertanian Kota Prabu Mulih terus melakukan penyuluhan kepada kelompok tani yang beternak ayam KUP dengan memberikan motivasi dan pendampingan serta arahan dalam beternak ayam KUP yang baik dan benar.
Kegiatan beternak ayam kup ini dapat menjadi kegiatan pendamping petani selain bertani, berkebun, atau bercocok tanam sebagai salah satu upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Kelompok ini awalnya di kelompok yang baru dibentuk, Pak. Awalnya mereka berdiri sendiri-sendiri, terutama yang laki-laki banyak di perkebunan. Akhirnya kita bentuk di kelompok peternakan, dan alhamdulillah Dinas Pertanian Kota Prabu Muli yang dibantu oleh pusat memberikan bantuan ayam. Jadi mereka begitu gembira lah untuk kegiatan seperti ini, Pak. Ada kegiatan lain setelah melakukan di perkebunan di karetnya. Kalau yang kita lihat dari untuk peningkatan secara ekonomi seperti apa Pak sejauh ini? Kalau saat ini lagi pengembangan, Pak, lagi pengembangan. Jadi mereka juga baru dalam bidang peternakan ayam ini. Jadi kita butuh latih dari sumber daya manusianya. Jadi mereka yang penting ada motivasi dari mereka kelompok ini untuk meningkatkan daya pikir, daya kembang mereka, Pak. Alhamdulillah mereka mau dan giat. Akhirnya mereka cara memberi makan, cara melihat kesehatan ayam mereka gimana seperti itu. Oke. Untuk pelatihan terus ya, konsisten Pak? Iya, dilakukan 1 minggu sekali, Pak. Kalau ke depan ya motivasi atau support seperti apa lagi yang akan kita lakukan? Insya Allah kita akan melakukan seperti kegiatan-kegiatan dari bapak-bapak di kelompok ini untuk mengembangkan seperti penyaluran dari ini kan ayam pedaging, Pak, ya. Dan kita akan mencari petelurnya sejenis ayam kup yang kita sedang budidayakan di kelompok ini, Pak. Ngobrol. Iya, karena masih kecil ya. Bulan 10 hari. Kalau penyakitnya biasanya apa, Pak? Alhamdulillah perlu mungkin agak dipindahkan tempatnya. Pendamping penyuluh dari Pemprov Sumatera Selatan, Praditya Wisnu Aji juga mengungkapkan, hingga 1 bulan sejak ayam kup dipelihara kelompok tani di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur ini belum menemukan kendala yang berarti. Memelihara ayam pada cuaca kemarau terbilang mendukung, karena ayam lebih kecil kemungkinan terkena penyakit. Apalagi ayam kup termasuk jenis ayam kampung yang lebih tahan dari serangan penyakit dibandingkan ayam ras ataupun ayam broiler. Sementara masa tumbuh ayam kup berkisar 2 hingga 2,5 bulan, lebih lama dibandingkan ayam broiler yang hanya 3 minggu pemeliharaan. Kalau dia dari suara, Pak, ya, kalau suara iya.
gerakan dia kan ketara. Kalau dia diam nggak mau makan itu berarti ayam itu sakit. Ada ini ya, ada penyakit. Suatu berarti ya kalau baca ya langsung diambil. Pemkot Prabu Muli sangat mendukung warganya dalam bidang pertanian dan peternakan, termasuk kegiatan warganya dalam beternak ayam kup ini. Ternak ayam kup ini bukanlah yang pertama kali, namun yang dikelola secara serius baru kali ini. Dengan demikian, ternak ayam kup menjadi usaha tambahan bagi warga setempat. Beternak ayam kup memerlukan waktu dan pemeliharaan serta perawatan yang baik. Dalam memulai usaha beternak, terdapat resiko yang perlu dipertimbangkan, seperti penyakit ayam, fluktuasi harga pakan, dan perubahan permintaan di pasar. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan secara matang sebelum memulai usaha beternak ayam kup. Namun, ternak ayam ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar, yaitu lebih mudah mengkonsumsi telur dan daging ayam, serta meningkatkan kualitas makanan dan tentunya juga menambah penghasilan warga. Karena dia masih di kalau ya. Siapa namanya Pak? Adit. Adit, kita selaku apa nih? Sebagai pendamping penyuluh peternakan. Pak, kalau secara teknis yang kita berikan penyuluhannya seperti apa Pak? Nah, ini kan saya kan akan menjelaskan secara teknis ya. Kalau ini kan ayam yang diberikan untuk sebagai bantuan ini merupakan ayam yang khusus. Sebenarnya kan ada dua fungsi kan, dia sebagai pedaging dan petelur. Nah, di sini kami mengkhususkan untuk sebagai pedaging terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini secara umum ayam pedaging itu ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam pemeliharaannya: jenis bibit, lingkungan kandang, dan pakan. Nah, di sini kan yang sangat-sangat penting itu sebenarnya adalah bibit ini ya kan. Kan bibit ini kan menentukan kalau jumlah daging yang setelah panen itu berapa gitu, kualitas dagingnya bagaimana. Itu sangat penting kalau menurut saya ya. Dan setelah itu pakan. Nah, pakan itu kan kalau apabila kita hitung-hitung itu sebenarnya kurang lebih 70% dari seluruh biaya untuk produksi ini. Nah, makanya itu kan pakan itu harus harus dimaksimalkan untuk pertumbuhan ternak ayam ini. Nah, selain itu ya lingkungan itu juga mendukung. Apalagi kita kan sebagai manusia juga kan butuh rumah kan. Nah, rumah yang nyaman itu artinya kan kita kan bisa hidup dengan sehat dan nyaman juga. Untuk ayam KUB ini sendiri kan merupakan ada ayam kampung kan, gitu kan, darah ayam kampungnya. Maka dari itu kan kalau memang saya kan sendiri berpengalaman untuk memelihara ayam KUB ini. Kalau saya perhatikan, memang itu DOC, itu anak ayam ini untuk kerentanannya itu ya daya tahannya itu cukup tinggi. Gitu. Apa yang perlu kita perhatikan dari
bibit kecil tuh Pak? Untuk bibit yang kecil itu selain pakan kan, itu merupakan minum dan suhu lingkungan itu ya. Karena kan ayam itu kan pasti itu kan di bawah sinar lampu terus ya, makanya itu pasti cepat dehidrasi dia, makanya air minum harus selalu ada. Dan kalau perlu air minum itu diberikan vitamin supaya ayamnya itu lebih tumbuh dengan cepat dan maksimal seperti itu.